لنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahmatullah. Setelah kita liburan karena Ramadan, maka alhamdulillah pada bulan Syawal atau Dzulqa'dah nih. Dzulqa'dah nih, berarti liburnya 2 bulan. Nah, maka alhamdulillah pada bulan Dzulqa'dah ini bisa kita lanjutkan pengajian kita. Dan istiqomah ini dijaga oleh Allah sampai kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang lalu sudah dibahas selesai kitab Thaharah. Maka setelah seseorang paham kitab Thaharah, dia masuk pada ibadah berikutnya yaitu sholat. Maka kita akan pelajari pada pertemuan kali ini Kitabus Sholati, kitab tentang sholat. Ketahuilah bahwa sholat adalah amal ibadah yang paling utama. Dalilnya apa? Dalilnya 3. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, "As-sholatu khairu mawdu'in." Salat adalah amal terbaik yang ditaruh oleh Allah di atas muka bumi. Faman istata'a minkum ayyastakthir falyastakthir. Maka siapa yang mampu memperbanyak salat, silahkan perbanyak salat, kata Nabi. Maka sunnah kita memperbanyak salat sunnah tanpa batas jumlahnya. Sebagaimana Imam Ahmad salat sunnahnya sehari semalam 300 rakaat. Harun al-Rasyid salat sunnahnya 100 rakaat sehari semalam. Jadi sama kita ya beda sedikit lah. Kalau beliau kan 100 lagi, kita cuma dikurangi 0,1, 10 rakaat. Alhamdulillah masih punya. Tapi coba suatu saat kita rencanakan bisa setingkat Harun al-Rasyid. Oh, dia khalifah, sibuk dengan urusan rakyat. Tapi masih sempatkan sholat 100 rakaat. Dan itu setiap hari. Kemudian yang kedua, Rasulullah bersabda, "Khairu a'malikum as-shalah." Amal kalian yang paling baik adalah sholat. Dalil yang ketiga adalah dalil akli secara akal. Mari kita lihat ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah. Bagaimana cara Allah mewajibkan? Cukup Allah kirim Jibril, sampaikan kepada Nabi Muhammad, ini wajib. Selesai. Tapi beda untuk sholat. Nabi harus naik ke langit. Harus jumpa sama Allah. Langsung diajak bicara sama Allah dengan suara yang didengar oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dari sisi ini, beliau sama dengan Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Langsung diajak bicara oleh Allah. Disampaikan oleh Allah, sholatnya wajib 5 kali, tetapi nilainya sama dengan 50 kali. Ini menunjukkan fadilahnya ibadah sholat ini. Ini yang akan kita pelajari. Tadi sebelum kita lanjutkan, saya merasa panas nih ya. Ya, alhamdulillah ada kipasnya. Lama-lama nanti ada AC. Oh iya. Malam orang-orang kaya-kaya sehingga dia wakaf AC dan sebagainya saya. Ya Allah. Baik, kita lanjutkan. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Tajibus salatu, wajib salat itu ala kulli muslimin, atas setiap orang yang agama Islam. Balighin, yang balik, aqilin, yang berakal, tahirin, yang suci. Jadi yang wajib sholat itu adalah orang yang memenuhi 4 syarat. Yang pertama Islam, berarti orang kafir tidak wajib sholat. Tetapi mereka besok di akhirat disiksa di neraka gara-gara tidak sholat. Dalilnya, ma salakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin. Syarat yang kedua, balik, berarti anak kecil belum wajib sholat. Meskipun dia hafal Quran, tapi belum wajib sholat karena belum balik.
Yang ketiga, berakal. Berarti orang gila tidak wajib sholat. Termasuk juga orang yang pingsan. Orang pingsan seperti orang gila. Ya, tidak berakal. Berarti sama dengan orang gila, tidak wajib sholat. Kemudian yang keempat, suci. Berarti yang haid atau yang haid atau nifas tidak wajib untuk sholat. Kemudian, fala qada'a, maka tidak ada kewajiban untuk mengqadha atau mengganti salat ala kafirin, bagi orang kafir, illal murtad, kecuali orang yang kafirnya kafir murtad. Maksudnya kalau ada orang kafir masuk Islam, maka selama dia kafir misalnya 10 tahun, apakah wajib mengganti salatnya selama 10 tahun? Tidak. Karena ketika orang kafir masuk Islam, itu menggugurkan semua dosa yang terjadi sebelumnya. Maka 10 tahun dia tidak sholat karena kafir, dosanya sudah gugur dengan sebab masuk Islam. Tapi kalau kafirnya kafir murtad, maka selama dia murtad itu dia wajib mengganti sholatnya. Misalnya dia seorang muslim, kemudian murtad selama 5 tahun. Setelah itu balik lagi kepada Islam. Maka tidak sholat selama 5 tahun diganti. Kemudian wala tidak wajib pula ala sabiyin, bagi anak kecil. Wala haidin, tidak wajib pula bagi wanita haid, wa nufasa, dan wanita nifas. Wala majnunin, tidak pula bagi orang yang gila, illal murtad, kecuali orang yang murtad. Jadi ada anak kecil, kemudian balik. Nah, selama kecilnya itu, apakah wajib mengqadha sholatnya? Tidak. Wanita haid juga begitu. Selama haidnya tidak sholat, apakah ketika selesai haid mengqadha sholat? Tidak. Dan ini sudah ijma' para ulama. Yang menyelisih adalah orang-orang khawarij. Para khawarij mengatakan wanita nifas, wanita haid, kalau sudah suci wajib untuk mengganti sholat. Tapi ini tidak sesuai sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang gila, kalau dia itu pas gilanya itu adalah murtad, maksudnya pas murtadnya gila, maka selama gilanya itu wajib mengganti sholatnya. Misalnya nih, ada orang muslim, kemudian murtad. Murtadnya berapa lama? Selama 5 tahun. Tetapi 1 tahun pertama dia waras, 4 tahun berikutnya dia gila. Setelah 5 tahun kemudian dia siuman lagi menjadi orang waras. Pas waras dia masuk Islam. Nah, dia wajib mengganti selama 5 tahun. Meskipun tadi ketika dia murtad itu gila, tetap wajib. Karena kondisinya kondisi murtad, wajib untuk mengganti sholat yang dia tinggalkan. Kemudian wala ala mughman alaih, tidak wajib juga mengganti bagi orang yang pingsan, illa sakran, kecuali orang yang mabuk, al-muta'addi bisakri, yang melanggar dengan sebab mabuknya itu. Ada orang pingsan, begitu siuman, apakah wajib mengganti sholatnya yang ditinggalkan selama siuman? Tidak. Ada orang pingsan selama 6 bulan, Pak. Saya pernah dengar itu. Gara-gara dikasih obat suntik apa atau mungkin salah atau gimana, akhirnya pingsan. Pingsannya sampai 6 bulan, bayangkan. Nah, bangun-bangun, apakah wajib mengqadha sholat 6 bulannya? Tidak. Kecuali kalau pingsannya karena sakron, karena mabuk. Mabuk itu 2 macam, mabuk karena tingkah dia sendiri atau bukan karena tingkah dia. Kalau mabuknya karena tingkah dia sendiri, maka selama mabuk tadi dia meninggalkan sholat, dia wajib mengganti. Mabuk 24 jam, tidak sholat 24 jam. Nah, nanti pas siuman, ganti. Kalau mabuknya bukan dari sebab dia, tidak mengganti. Ada orang tidur, tengah-tengah tidur ada orang masukkan minuman keras pada mulutnya. Pas tidur dia mimpi sedang minum. Maka dimasuki minuman malah diminum. Minum 1 gelas ciu, akhirnya mabuk. Tapi dia tidak sengaja. Yang bikin mabuk adalah orang lain yang memasukkan itu. Nah, maka selama dia mabuk 1 hari tidak wajib mengganti sholat yang ditinggalkan. Karena dia tidak melanggar. Kemudian, wajibu dan wajib alal wali, bagi wali, wasayyid dan majikan, amrus sabiyi, untuk memerintahkan kepada anak kecil, al-mumayyiz, yang sudah mumayyiz, biha, untuk melakukan sholat, lisab'i sinin, pada usia 7 tahun.
Wadorbu dan memukul anak kecil tadi alaiha untuk melakukan sholat li'ashrin pada usia 10 tahun. Jadi anak kecil memang belum wajib sholat, betul. Tetapi orang tuanya wajib mendidik anak itu untuk sholat. Jadi anaknya sendiri tidak wajib sholat. Tapi orang tuanya wajib mendidik sholat. Kenapa? Karena kalau orang tuanya tidak mendidik anaknya sholat, nanti dia balik belum sholat. Tetapi kalau pas kecil dia sudah dididik sholat, maka pas balik dia sudah siap. Makanya wajib bagi orang tua. Wali itu ya orang tua. Kalau anak-anak ya. Kalau sayyid ya berarti majikan bagi budaknya. Kapan anak kecil disuruh sholat? Pada usia 7 tahun. 7 tahun disebut usia mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Membedakan. Maksudnya mumayyiz bagaimana? Ada beberapa definisi yang bermacam-macam. Tapi ikutilah definisi yang disampaikan oleh guru saya, Syekh Mustafa Al-Bugha dari Suriah. Beliau mengatakan yang disebut mumayyiz adalah yang bisa melakukan 3 ini sendiri. Bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa buang hajat dan membersihkan diri sendiri. Orang itu kan perlu makan minum, Pak. Setelah makan minum, tentu saja perlu apa? Buang hajat. Nah, kalau 3 keperluan ini, makan, minum, buang hajat, dia bisa lakukan sendiri tanpa bantuan orang tua, berarti sudah mumayyiz. Meskipun usianya belum 7 tahun, dia sudah mumayyiz. Kalau usianya sudah 9 tahun, tetapi belum bisa begitu, itu juga belum mumayyiz. Maka mumayyiz itu usianya sebenarnya tidak tertentu, tapi rata-rata adalah usia 7 tahun. Makanya disebutkan di sini 7 tahun. Kalau anak sudah usia 10 tahun, tetapi dia tidak mau sholat, nah baru dipukul. Tapi mukulnya di sini bukan penyiksaan, tetapi pendidikan. Nah, harus dibedakan antara mukul penyiksaan dengan pendidikan. Kalau penyiksaan itu sampai luka-luka, kalau pendidikan tidak. Maka dipukul sekedar supaya dia mau sholat saja. Ada sunnah Nabi yang sudah terlupakan, yaitu kita disuruh oleh Nabi untuk menggantungkan cambuk di rumah kita. Alliqus saut haitsu yarahu ahlul bait. Gantungkan cambuk di tempat yang bisa terlihat oleh penduduk rumahmu, keluargamu. Tujuannya apa? Untuk nakut-nakuti. Ayo sholat. Kalau tidak sholat nih, cambuknya sudah siap. Nah, itu sunnah Nabi. Yang tidak ada sekarang yang melakukan. Ada cambuk di rumah panjenengan? Nggak ada. Nah, besok rame-rame beli. Ya, pentong juga boleh lah. Tapi kalau cambuk lebih bagus karena sesuai lafal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya sudah beli. Waktu itu harganya 9.000 cambuk ini. Udah saya gantung. Tapi belum pernah saya pukulkan orang karena memang sudah teratur. Tapi seandainya tidak teratur, sudah siap. Awas ya, pukul. Kemudian, wa idza dan apabila balaghas sabiyyu, telah balik anak kecil. Aw afaqal majnun, atau siuman orang yang gila. Awil mughma alaih, atau orang yang pingsan. Aw aslamal kafir, atau masuk Islam si kafir. Aw tahuratil haid awin nufasa, atau suci wanita haid atau wanita nifas. Kapan ini semua terjadi? Qabla khurujil waqti, sebelum keluarnya waktu sholat. Misalnya jam setengah 12. Apa? Jam setengah 3 ya, sebelum keluar waktu sholat zuhur. Walau bitakbirah, meskipun hanya cukup untuk 1 takbir, maka wajibal qadha, dia wajib untuk mengqadha sholat tersebut. Jadi misalnya gini, ada anak kecil belum balik, dia kan belum wajib sholat. Tapi ternyata jam setengah 3 siang dia mimpi basah, alias itu pertama kali dia balik. Saat itu dia wajib untuk melakukan sholat zuhur. Jam 3 azan asar. Jam 3 kurang 5 dia mimpi basah, alias sudah balik. Maka setelah dia mandi, dia wajib sholat zuhur. Kenapa? Karena setelah dia mandi, masih tersisa 1 menit sebelum adzan asar, dan 1 menit itu cukup untuk melakukan 1 kali takbir sholat zuhur. Maka wajib gitu.
Wanita haid juga begitu. Wanita haid setengah 3 masih haid. Jam 3 kurang 5 haidnya berhenti. Setelah mandi ternyata belum adzan asar, maka dia wajib untuk melakukan sholat duhur. Meskipun begitu Allahu Akbar adzan asar, tetap dia wajib sholat. Tapi ada syaratnya, bisyarti, dengan syarat baqa'is salamah, adanya selamat minal mawani, dari pencegah wajibnya sholat. Misalnya haid tadi, ya. Kalau ada haid ya berarti tidak wajib untuk sholat. Fi qadri ma yas'u taharah, sekadar cukup untuk bersuci, wassalah, dan cukup untuk sholat. Jadi masih ada waktu, bisa untuk bersuci, bisa untuk sholat, nah, maka berarti dia wajib untuk mengqadha sholat tersebut. Kemudian, wajibu dan wajib qadha'u mengganti ma qablaha, sholat yang sebelumnya juga. In jumi'at ma'aha, jika sholat itu bisa dijamak dengan sholat tersebut. Bisyartis salamati minal mawani, dengan syarat selamat dari pencegah-pencegah. Qadral fardhu ini sekira 2 kali sholat fardu, wat tahar, dan bersuci. Jadi maksudnya gini, ini supaya jelas itu dikasih contoh. Seseorang suci. Jam berapa? Jam 5 sore. Apa yang wajib untuk dilakukan? Tidak hanya sholat asar saja, tapi juga sholat duhur. Kok bisa begitu? Karena jumi'at ma'aha. Karena sholat duhur itu bisa dijamak dengan sholat asar. Bukankah kita boleh menjamak duhur dan asar dengan takhir karena sebab apa? Safar misalnya. Maka seorang musafir, dia mendengar adzan duhur tapi nggak sholat duhur, lanjutkan safarnya terus. Begitu mendengar sholat adzan asar, dia turun, kemudian sholat duhur dan asar. Berarti duhurnya diasarkan. Boleh kan? Nah, maka kalau boleh karena sebab, apalagi karena darurat seperti ini lebih boleh lagi. Karena itu, kalau suci setengah 5, maka wanita haid tidak hanya sholat asar, tapi juga plus sholat duhur. Karena sholat duhur dan asar bisa dijamakkan karena adanya sebab. Demikian juga sholat isya, sholat maghrib, ini bisa dijamakkan. Sehingga kalau wanita suci dari haid jam setengah 4, sebelum subuh, setengah 4. Maka dia wajibnya sholat maghrib sama isya. Kemudian, walau jumna, seandainya dia gila, atau haid, atau ughmiya alaih, atau pingsan. Kapan itu? Awal waktu sholat. Awal waktu sholat misalnya zuhur jam 12. Wajibal qada'u, maka wajib dia untuk mengqadha in madha qadrul fardhi, apabila telah lewat sekadar sholat fardu ma'at tuhri, bersama bersuci, illam yumkin, apabila tidak memungkinkan taqdimuhu, untuk mendahulukan bersucinya tadi, yaitu sebelum masuk waktu. Jadi misalnya gini, seseorang gila atau haid lah ya, paling gampang ya. Haidnya itu di awal waktu. Sholat duhur awal waktu jam 12. Ini haidnya jam 12. Tetapi sebelum dia haid itu, ada waktu cukup untuk sholat fardu. Dan dia tidak sholat fardu, tapi dia undur. Misalnya adzannya itu jam 12 kurang 10. 10 menit cukup nggak untuk sholat duhur? Cukup. Nah, dia selama 10 menit itu belum sholat duhur. Karena masih melanjutkan masaknya di dapur. Selesai masak, dia persiapan sholat duhur jam 12. Masuk kamar kecil, ternyata, saya haid. Nah, sholat duhur yang dia tinggalkan itu wajib untuk diqadha nanti ketika sudah suci. Kenapa? Karena dari adzan duhur sampai engkau turun haid itu ada waktu yang cukup untuk sholat duhur tersebut, yaitu 10 menit. Tetapi kalau adzan duhur jam 12 pas, kemudian haidnya juga jam 12 pas, atau jam 12 lebih 1 menit, maka dia tidak wajib untuk mengqadha
sholat duhurnya. Kenapa? 1 menit tidak cukup untuk sholat. Jelas nih. Kalau 10 menit, nah ini cukup untuk sholat duhur. Jadi yang dihitung itu apa? Sekedar waktu untuk sholat yang wajib. Sholat duhurmu berapa menit? Saya biasanya 10 menit. Nah, berarti waktumu 10 menit. Wudhunya nggak dihitung. Kalau plus wudhu berarti 12 menit. Karena wudhu saya 2 menit. Wudhunya nggak dihitung. Kecuali kalau ada orang yang tidak bisa mendahulukan wudhu atau bersuci sebelum waktunya. Contohnya siapa? Orang yang tayamum. Tayamum itu tidak sah dilakukan sebelum masuk waktu. Begitu masuk waktu adzan zuhur, nah itu baru boleh untuk apa? Tayamum. Nah, dia tidak bisa mendahulukan tayamumnya sebelum adzan zuhur. Maka berarti tayamumnya dihitung setelah adzan zuhur tadi. Tayamum berapa menit? Saya kalau tayamum 1 menit. Nah, baik. Berarti kamu punya waktu 11 menit. Kalau lewat waktu 11 menit, setelah itu engkau haid, maka berarti engkau wajib mengqadha salat zuhur tersebut. Kurang dari itu, berarti tidak wajib untuk mengqadha salat zuhur tersebut. Insyaallah jelas nih. Kita lanjutkan. Faslul fasal fi mawaqitis sholati, tentang waktu-waktu salat. Wa awal waktu zuhri, dan awal waktu zuhur adalah zawalus syamsi, tergelincirnya matahari. Wa akhiruhu, dan akhir waktu zuhur masiru dhilli, jadinya bayangan kulli syai', segala sesuatu, mithlahu, semisal persis dengannya, ghaira dhillil istiwa, selain bayangan waktu istiwa. Walaha, dan bagi sholat zuhur, waktu fadilatin, ada waktu fadilah, yaitu awalahu, di awalnya, tsumma ikhtiyar, kemudian waktu ikhtiyar, ila akhirih, sampai akhir waktu zuhur. Jadi sholat itu, sholat 5 waktu, itu termasuk ibadah yang muaqqatah, yang ditentukan waktunya. Ibadah ada 2 macam, ada yang ditentukan waktunya, ada yang tidak ditentukan waktunya. Yang ditentukan waktunya disebut ibadah muaqqatah, tidak sah dilakukan sebelum atau setelah waktunya, kecuali kalau ada udzur. Kalau tanpa udzur, maka tidak sah dilakukan sebelum atau setelah. Nah, sholat duhur ini dibahas yang pertama kali. Kenapa? Karena ketika turun kewajiban sholat 5 waktu pada malam harinya, Jibril itu turun dari langit ke bumi untuk ngimami Nabi, itu awal pertama kali sholat duhur. Makanya oleh para ulama fikih dibahas sholat duhur dulu. Kalau kita kan biasanya ngurutkan dari subuh kan, subuh, duhur. Tapi fikih nggak pernah, pasti duhur dulu. Sesuai dulu malaikat Jibril ngajari Nabi sholat duhur setelah adanya wahyu untuk kewajiban sholat. Nah, awal waktu duhur adalah tergelincir matahari. Yang namanya tergelincir itu adalah matahari sudah condong ke arah barat, dengan tanda benda-benda yang ada di bumi ini punya bayangan ke arah timur. Berarti dia sudah condong. Terus akhirnya waktu duhur adalah kalau bayangan benda-benda itu panjangnya sama dengan benda tadi. Misalnya tinggi saya 160 misalnya. Nah, kalau saya berdiri di bawah terik matahari, bayangan saya juga panjangnya 160 plus tambah sedikit, yang itu disebut sebagai bayangan waktu istiwa. Nah, maka itulah akhir dari waktu zuhur. Berarti ya kira-kira dari jam 12 sampai jam 3. Sebagaimana yang sudah kita alami biasanya. Kemudian waktu zuhur cuma ada 2 macam, tidak ada 3 macam. Hanya ada awal waktu sama ada waktu setelahnya. Awal waktu disebut waktu fadilah. Waktu setelahnya disebut waktu ikhtiyar. Waktu fadilah maksudnya gimana? Waktu fadilah maksudnya kalau kita sholat di awal waktu tersebut, maka pahalanya lebih besar. Adapun kalau sudah lewat waktu fadilah, kemudian kita sholat duhur pada waktu setelah selesainya waktu fadilah, maka itu namanya waktu biasa, disebut waktu ikhtiyar. Ya, pahalanya turun. Karena itu sebisa mungkin sholat 5 waktu kita lakukan di awal waktu. Supaya termasuk awal waktu bagaimana? Nanti akan dibahas oleh beliau di bawah. Kita lanjutkan dulu. Wa awal waktil asri, dan awalnya waktu asar.
Idza kharaja apabila telah keluar waktu zuhur wa zada qalilan dan tambah sedikit walaha arba'atu awqatin dan salat asar punya 4 waktu. Kalau zuhur tadi berapa? 2. Nah, asar 4. Ini bedanya kita ini dengan kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i yang sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya nggak pernah rinci kayak begini. Tapi di sini rinci. Makanya kitab Muqaddimah Hadramiyah ini tidak disukai oleh sebagian orang. Kenapa? Terlalu rinci, marahin mumak jadi mat. Nggak usah dibikin mumak, dibikin gampang saja. Ya. Karena kalau dibikin gampang, insya Allah 4 atau 1 sama saja gampang. Gitu. Istri 1, istri 4 gampang. Okay. Ini 1 waktu, 4 waktu gampang. Kemudian walaha arba'u awqatin, punya 4 waktu. Yang pertama fadilatin, waktu fadilah yaitu awalahu, di awal waktu. Yang kedua wakhtiyarin, waktu ikhtiar ila masirid dhilli, ketika menjadi bayangan itu mislaini, 2 kali lipatnya. Orang tingginya 150 berarti bayangannya 300. Itu berarti sudah selesai waktu yang kedua yang disebut waktu ikhtiar. Ikhtiar itu artinya usaha. Maka maksudnya adalah usahakanlah sholatmu di waktu tersebut. Jangan lewat darinya. Tidak boleh sholat asar dilakukan di luar waktu ikhtiar, kecuali kalau ada udzur. Jadi sengaja saya sholat asarnya jam 5 saja. Tidak boleh. Karena itu sudah keluar dari waktu ikhtiar. Tetapi kalau terpaksa, karena perjalanan macet akhirnya sampai rumah baru jam 5, baru sholat asar. Tidak apa-apa, ada sebabnya. Yang ketiga, thumma kemudian jawazin, waktu boleh ilal isfirar, yaitu sampai menguning. Jadi setelah waktu ikhtiar selesai, masih ada waktunya lagi, yaitu boleh. Kapan boleh? Ketika ada uzur. Maka waktu yang disebut waktu boleh, ini boleh dilakukan sholat asar padanya hanya ketika ada udzur. Tanpa udzur nggak boleh sengaja diundurkan ke situ. Kemudian yang keempat, thumma karohah, kemudian waktu makruh ila akhirih, sampai akhirnya. Termasuk ketika proses tenggelamnya matahari. Nah, itu masuk dalam waktu makruh. Maka itu lebih dahsyat lagi. Nggak boleh seseorang sengaja mengakhirkannya. Karena itu adalah sifatnya sholatnya orang-orang munafik. Orang munafik kalau sholat asar nunggu matahari hampir tenggelam. Begitu matahari hampir tenggelam, maka mereka tergesa-gesa. Wah, sebelum waktunya habis, makanya segala sholat. Akhirnya sholatnya cuma gerak-gerak saja. Nah, jendat-jendit saja. Nggak ada zikirnya kepada Allah. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, la yadhkurunallaha illa qalila. Nggak zikir kecuali sedikit orang munafik itu. Kemudian, wa awalul maghrib, awal waktu sholat maghrib, bil ghurubi, dengan tenggelam matahari. Maksudnya tenggelam sempurna. Kalau baru proses tenggelam ini masih belum sah sholat maghrib. Begitu sudah proses tenggelam sempurna, belum, sudah sah. Wa yabqa, dan tersisa waktu tersebut hatta yadhiba, sampai lenyap asyafaqul ahmar, mega merah. Dan ini pendapat mayoritas ulama, tidak hanya mazhab Syafi'i. Memangnya ada mazhab lain? Ada. Mazhab Hanafi yang menyelisih 3 mazhab yang lain. Kata mazhab Hanafi, waktu maghrib itu bukan sampai mega merah lenyap, tapi sampai datangnya mega putih. Atau sampai lenyapnya mega putih. Lah mega putih sama mega merah gimana? Awalnya mega merah dulu. Setelah mega merah lenyap, baru muncul apa? Mega putih. Nah, maka waktu salat maghrib, versi mazhab Hanafi lebih panjang. Nih. Tapi versi jumhur lebih sedikit. Karena begitu mega merah lenyap, itu sudah masuk waktu isya. Dan itulah pendapat yang kuat. Kenapa? Karena Ibnu Umar sahabat Nabi menjelaskan asyafaqul humrah, yang disebut syafa' yang disebutkan oleh Nabi itu adalah mega merah, bukan mega putih. Memang sama-sama mega, tetapi yang satunya merah dan satunya putih. Nah, putih itu munculnya setelah. Mungkin kalau kita nggak pernah perhatian ke langit, nggak paham yang merah, yang putih, ini. Tapi intinya gini, ketika matahari tenggelam, nah sisa-sisa sinar matahari itu masih ada di langit.
Itu yang disebut sebagai mega merah. Nah, semakin tenggelamnya ke dalam, nanti akan semakin lenyap mega merah tadi. Itu maksudnya. Kemudian, wahwa dan dia itu awal waktu isya, awal waktu isya. Jadi waktu isya mulainya ketika sudah lenyap mega merah. Walaha thalathatu awqat, dan waktu isya memiliki 3 waktu. Berarti zuhur 2 waktu, asar 4 waktu, maghrib 1 waktu, isya 3 waktu. 1 waktu fadilatin, waktu fadilah yaitu awalahu, di awalnya. Yang kedua, thumma waktu ikhtiyar, kemudian waktu ikhtiyar ila thuluthil lail, sampai sepertiga malam yang pertama. Sepertiga malam itu gimana ngitungnya? Ya malam itu dari mana sampai subuh dihitung kemudian dibagi 3. Dari jam 6 kan ya? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Berarti 10 jam, ya kan? Dibagi 3. Ya. Kalau supaya lebih gampang berarti 10,5 jam. 10,5 jam. Nah, berarti masing-masingnya 3,5 jam. 3,5 jam pertama, 3,5 jam kedua, 3,5 jam ketiga. Nah, itulah pembagian sepertiga malam. Kalau 3,5 berarti dihitung dari jam 7, 8, 9, setengah 10. Atau jam 10. Nah, maka kira-kira sekitar itu. Jangan disengaja sholat isya lebih dari jam setengah 10 atau jam 10. Sengaja loh, jangan. Saya sholat isyanya nanti aja, masih sibuk ini. Apa? Sibuk untuk apa? Bekerja nih, cari duit ini. Nah, lembur nih. Nah, jangan begitu. Jangan sampai lewat dari jam 10 atau setengah 10 tadi. Karena itu adalah batas akhir waktu ikhtiar, waktu normal. Yang ketiga, Tuma waktu jawaz, kemudian waktu boleh ilal fajri shadiq, sampai fajar shadiq, sampai subuh maksudnya. Waktu boleh itu maksudnya boleh untuk sholat padanya ketika ada udzur. Tanpa udzur nggak boleh. Dan lembur kerja bukan termasuk udzur. Karena tidak boleh kita mendahulukan dunia daripada agama. Kemudian wahwa, dan dia itu adalah al-muntashir dawuhu, yang tersebar sinarnya, muqtaridun bil ufuq, yang melintang pada ufuk, pada kaki langit. Itulah yang disebut sebagai fajar shadiq. Jadi fajar shadiq itu apa namanya? Merata. Sementara kalau fajar kadzib itu naik. Fajar kadzib mungkin jam 3 malam. Nah, fajar shadiq ya seperti yang sekarang ini jam 4:30. Kemudian huwa awal waktu subuh, dan itulah awal waktu subuh. Walaha arba'atu awqatin, dan dia punya 4 waktu. Berarti seperti salat apa? Salat asar, ada 4 waktu. Pertama waktu fadilatin awwalahu, waktu fadilah di awalnya. Yang kedua, thumma ikhtiyarin ilal isfar. Kemudian waktu ikhtiar sampai terang. Terang itu maksudnya ketika langit terang tapi belum terbit matahari, itu namanya isfar. Mungkin kalau sekarang ya 5:30 mungkin ya. 5:30 itu sudah terang, tapi matahari belum terbit. Nah, berarti sudah masuk isfar. Yang ketiga, thumma jawazin, kemudian waktu boleh ilal humrah, sampai merah. Setelah kuning kemudian semakin lama semakin merah. Karena semakin muncul mataharinya. Nah, itu jawaz, itu boleh, masih boleh. Bolehnya gimana? Ketika ada udzur. Panjenengan bangun kesiangan gara-gara tadi malam ronda. Nah, maka bangun pas sudah memerah, silahkan sholat. Boleh, kenapa? Karena udzur. Tapi rondanya besok jangan terlalu malam. Jangan diulang lagi. Yang keempat, thumma karaha, kemudian waktu makruh. Kalau sudah waktu merah, maka sudah makruh. Kemudian, wa yukrahu, dan dimakruhkan tasmiyatul maghrib, memberi nama sholat maghrib isya'an, dengan nama sholat isya'. Ini adatnya orang-orang Arab Badui. Sudah sholat isya', padahal maksudnya sholat maghrib. Nah, itu nggak bagus. Kenapa? Karena Nabi menyebutnya maghrib. Kenapa kamu ikuti istilahnya orang-orang Arab Badui yang tidak punya ilmu, mengganti dengan istilah isya'? Jadi istilah syar'i jangan kalah dengan istilah yang tidak syar'i. Contoh yang lain seperti kata guru saya,
kamu jangan nyebut bulan Ramadan bulan suci. Kenapa? Nabi nggak pernah menyebut bulan Ramadan bulan suci. Itu istilah orang-orang saja. Nabi menyebutnya Syahrul Mubarak. Maka kita sebut bulan berkah. Ini ada tulisannya, bulan Ramadannya nggak ada ya? Seringkali kan, selamat datang bulan suci Ramadan. Ganti saja, bulan berkah. Tapi apakah dosa? Yang enggak. Yukrohu, makruh saja. Kenapa makruh? Kamu tinggalkan istilah yang syar'i, kamu pilih istilah yang tidak syar'i. Kemudian, wa yukrohu dan dimakruhkan juga al-isya, memberi nama salat isya dengan nama atamah. Ini juga adatnya orang-orang Arab Badui. Sudah atamah, maksudnya sudah isya. Itu makruh hukumnya. Meskipun boleh ya menyebut nama isya dengan nama atamah. Nabi juga kadang-kadang menyebutnya atamah, tetapi tidak sering. Kemudian wa yukrahu dan dimakruhkan an-naum tidur qablaha sebelum isya. Wal hadis dan ngobrol ba'da setelah isya. Kenapa makruh tidur sebelum isya? Karena nanti isyanya akan terlambat. Kenapa makruh ngobrol setelah isya? Karena nanti tahajudnya akan terlambat. Maka maksudnya adalah makruh melakukan apapun yang menyebabkan sholatmu terlambat dan tahajudmu terlambat. Biasanya bangun jam 3. Kenapa ini azan subuh kamu baru bangun? Gara-gara kemarin asyik ngobrol. Nah, itu makruh. Gara-gara kemarin ngopi terlalu kental, akhirnya nggak bisa tidur. Akhirnya tidurnya terlalu malam, maka subuhnya baru bangun. Nah, itu makruh. Ya. Ngobrol, ngopi terlalu kental, apa malah? Main game kalau anak-anak. Atau nonton film, nonton apa malah? Bal-balan. Nah, semuanya makruh karena mengganggu sholat tahajud. Tapi kalau gara-gara istri, baru saja menikah, gimana? Makruh atau tidak? Kewajiban. Gewon, Pak Jenengan lebih alim sudah bisa beri fatwa. Baik. Illa kecuali fi khairin dalam kebaikan, au hajatin atau karena hajat. Contohnya hajat misalnya ada tamu, masa tamu didiamkan saja. Tamunya datang habis isya. Ya udah diajak ngobrol. Atau habis menikah, malam pertama diajak ngomong istrinya menentok. Kenapa? Makruh ngobrol. Ya enggak begitu. Ini ada hajatnya. Maka boleh, enggak ada masalah. Tapi saya sarankan, terutama bagi yang belum menikah, nanti kalau menikah, tahajudnya dilakukan sebelum tidur. Supaya tidak lewat sholat tahajudnya. Karena kalau ngobrol terus, akhirnya terlalu malam, akhirnya tahajudnya kedaderan. Nah, kurang bagus ya. Menikah jangan sampai menyebabkan tahajudnya jadi terbengkalai. Tapi menikah adalah menambah tahajud semakin bagus. Kemudian wa afdalul amal yang paling utama, as-shalatu awwalul waqt. Salat di awal waktu. Nah, sekarang gimana? Dimaksudkan salat di awal waktu yang disebut waktu fadilah tadi. Beliau mengatakan wa yahsulu dzalika dan terjadilah hari itu bi ayyastaghila bahwasanya dia sibuk bi asbabis shalah melakukan sebab-sebab salat hina dakhala waqt ketika sudah masuk waktu. Mendengar adzan, nah, segera sibuk melakukan sebab-sebab salat. Wudu, ngambil peci, nyiapkan gamis, nyiapkan sajadah kalau sholatnya di rumah ibu-ibu. Apapun ya, pokoknya sebab-sebab melakukan sholat dilakukan setelah masuk waktu. Seorang ulama ahli hadis namanya Ibrahim As-Sa'lah. Dia seorang tukang kayu. Kalau dia sudah ngangkat kapaknya begini untuk memenggal kayunya, terdengar Allahu Akbar, begitu terangkat langsung ditaruh. Padahal mau diayunkan sekalipun masih tidak terlambat sholat. Tapi saking mengagungkan sholat, begitu diangkat Allahu Akbar, Allah lebih besar daripada kapakmu, maka kapaknya ditinggalkan. Nah, ini bisa untuk introspeksi kita. Apakah mendengar adzan kita lanjut? Wah, masih asyik, kurang sedikit nih. Seperti anak-anak itu ya. Ayo nak, sudah adzan, kurang 3 halaman bi. Ya, anak kecil nggak apa-apa. Tapi udah dewasa masa begitu?
Nah, maka segera tinggalkan. Rasulullah juga begitu. Setiap harinya kata Aisyah berada di rumah membantu istrinya mengerjakan pekerjaan rumah. Kalau sudah mendengar azan, beliau tinggalkan dan sholat. Inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru dikatakan melakukan sholat di awal waktu. Kemudian yusannu disunahkan at-takhir untuk mengakhirkan sholat an awalil waktu dari awal waktu. Kapan itu? Pada beberapa kondisi berikut ini. Kondisi pertama, lil ibrad untuk menunggu dingin, bidzuhri untuk salat zuhur, lal Jumat tidak berlaku untuk Jumatan. Di mana itu? Fil harri pada musim panas, bil baladil harri pada negara panas. Jadi ini khusus untuk negara panas. Indonesia tidak termasuk. Negara Arab itu panasnya kalau panas dahsyat. Sehingga kalau pas musim panas, sholat duhur jam 12, panasnya nggak ketahan. Maka oleh Nabi diundur sampai jam 2 atau sampai jam setengah 2. Nah, diundur begitu kenapa? Kenapa? Karena supaya lebih khusyuk. Maka oleh Nabi disuruh untuk mengundur. Maka justru di sini sunnah. Nah, di Indonesia karena tidak ada seperti itu, maka tidak perlu kita mundur-mundur sholat duhur dengan alasan ini musim panas. Enggak ada musim panas pada Indonesia. Cuma sumuk dikit aja, tapi bukan musim panas. Dan itu pun terjadi liman yusolli jamaah, khusus bagi yang sholatnya jamaah. Jadi ibu-ibu yang di rumah nggak berlaku. Fi maudhi'in ba'id, pada tempat yang jauh, ila husulid dhilli, sampai mendapatkan naungan. Jadi kalau sudah naungannya banyak, maka dia pergi dari rumah ke masjid, itu sudah ada naungan yang banyak. Dia bisa berada di balik tembok sambil menuju ke masjid. Kalau jam 12, itu belum ada naungan yang cukup. Nih. Kalau sudah setengah 2, nah insya Allah sudah banyak naungannya. Ini yang pertama, yang disunahkan mengakhirkan. Yang kedua, waliman tayaqqana, dan bagi orang yang yakin, as-sutrata, mendapatkan sutrah akhirul waktu, di akhir waktu. Ini sutrah ini yang dimaksud apa? Saya masih tanda tanya. Dan guru saya tidak menjelaskan di dalam kitab beliau. Beliau cuma diam aja. Di situ diterjemahkan apa? Sutrah atau baju penutup aurat. Apa? Coba dibaca. Disunahkan dari awal. Sunahkan mengakhirkan sholat sampai cuaca menjadi dingin untuk sholat duhur, kecuali Jumat di waktu panas di negeri yang panas. Bagi siapa yang mengerjakan sholat jamaah di tempat yang jauh hingga timbul bayang-bayang. Ya, itu pertama. Yang kedua. Juga disunahkan mengakhirkannya bagi siapa yang meyakini adanya tempat yang teduh di akhir waktu. Nah, sutrah diartikan tempat yang teduh. Ini saya masuk tanda tanya. Betulkah diartikan seperti itu? Jadi ini masih saya kasih tanda tanya alias PR. Saya belum bisa menafsirkan ini karena menurut saya apa makna sutrah itu belum jelas. Karena sutrah itu biasanya artinya adalah sutrah yang digunakan untuk sholat itu. Pembatas sholat itu. Tapi apa kaitannya dengan apa? Sholat. Toh itu hukumnya sunnah. Makanya kayaknya nggak cocok kalau diartikan begitu. Maka akhirnya masih tanda tanya. Kalau disitu diartikan apa tadi? Tempat teduh. Ya, ini kita tunda saja nomor 2. Nomor 3. Waliman tayaqqana, dan juga bagi orang yang yakin al jama'ata, mendapatkan jamaah akhirahu, di akhir waktu sholat. Panjenengan misalnya jam 1 masuk masjid, sudah kosong orang. Tapi biasanya jam 2 nanti ada jamaah. Kenapa? Orang-orang pabrik keluar dari pabrik jam 2. Sehingga mereka jamaahnya jam 2. Nah, daripada panjenengan sholat jam 1 sendiri, lebih baik panjenengan nunggu sampai jam 2. Kenapa? Yakin nanti ada jamaah. Jadi ngejar jamaahnya, maka diakhirkan nggak apa-apa. Panjenengan ketiduran, biasanya jam 12 sholatnya, kemudian bangun-bangun jam 1. Wah, jam 1 sudah nggak ada jamaah nih. Nah, nunggu jam 2 ketika ada jamaah. Kalau yakin loh ya. Kalau nggak yakin jangan. Kemudian wakada, demikian juga lau dhannaha, kalau menyangka ada jamaah,
walam yafhushit takhir, tetapi pengundurannya tidak dahsyat. Kalau pengundurannya dahsyat misalnya jam 3 kurang seperempat, jangan. Nggak usah nunggu jamaah, nggak usah. Itu mundurnya terlalu dahsyat itu. Kalau jam 2 kan masih jauh nih, masih 1 jam lagi ya. Nah, maka diundur sampai jam 2 nggak apa-apa kalau yakin ada jamaah. Kemudian yang keempat, walil ghaib, dan ketika ada apa? Awan hitam, apa itu namanya? Mendung, walil ghaib, dan ketika ada mendung, hatta yatayaqqan al-waqt, sehingga dia yakin sudah masuk waktu, au yakhafal fawat, atau dia khawatir terlewat waktu. Ini zaman dulu, Pak, belum ada jam. Sekarang sudah ada jam, mau mendung mau tidak kita sudah ngerti waktu. Maka nomor 4 ini kayaknya sudah nggak berlaku nih. Yang masih berlaku ketika panjenengan nggak punya jam. Nggak ada jam, dan yakin jamnya benar, ya maka sesuaikan jam saja. Kemudian waman sholat, dan barang siapa yang sholat rakaatan 1 rakaat fil waktu, di dalam waktu sholat, fahiya ada, maka disebut sholat ada, audunaha, atau kurang dari 1 rakaat, faqadha, maka disebut sholat qadha. Jadi sholat itu ada 2 macam. Ada qadha. Ada itu adalah sholat di waktunya masing-masing. Qadha itu adalah sholat setelah habis waktunya sholat. Kita sholat duhur jam 4, itu namanya qadha. Kita sholat duhur jam 12, itu namanya ada. Nah, untuk menentukan ada sama qadha gimana? Kalau seseorang itu terlambat, maka batasnya adalah 1 rakaat. 1 rakaat panjenengan sholat, kemudian belum selesai sholat, sudah masuk waktu berikutnya, itu masih disebut ada. Misalnya, panjenengan belum sholat duhur karena ketiduran, bangun-bangun jam 3 kurang 5. Kemudian panjenengan sholat duhur. Dapat 1 rakaat, terdengar adzan asar. Maka sholat kita masih disebut sholat ada. Inilah rahmat Allah yang besar. Meskipun sholat duhur 4 rakaat, tapi dapat 1 sudah termasuk ada. Dimenangkan yang 1 daripada yang 3. Maka hitungannya 1 rakaat. Tapi kalau belum 1 rakaat sudah terdengar adzan, maka disebut qadha. Terus bedanya apa sih ada sama qadha? Bedanya dari sisi pahala. Sholat ada pahalanya lebih besar daripada sholat qadha. Sama juga puasa Ramadan ada lebih utama daripada qadha. Sehingga kalau bisa puasa Ramadan full lebih bagus daripada harus qadha nanti di luar Ramadan. Kemudian wa yahrumu, dan haram ta'khiruha, mengakhirkan salat, ila ayyaqa ba'daha, sampai terjadi sebagian salat itu kharijahu, di luar waktu salat. Jadi haram sengaja mengakhirkan salat sampai ada sebagian dari salat kita sudah masuk waktu salat berikutnya. Jam 3 kurang 10 baru salat duhur. Akhirnya pas at-tahiyyatu lillah adzan asar. Nah, berarti tahiyatmu sudah masuk asar. Haram itu kalau disengaja. Tapi kalau tidak disengaja maka tidak haram. Dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini sudah kita bahas sampai 50 menit. Maka sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilakan. Ada bab berikutnya tentang ijtihad waktu, maka ini dibaca pada waktu yang lain saja insyaallah taala.